Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel YouTube Belajar Arsitektur. Selamat datang kembali di channel ini bersama dengan saya Imaduddin dari PT Rancang Reka Ruang. Nah, pada kesempatan video kali ini kita mau berbagi tentang salah satu hal yang tidak kalah pentingnya yang diperlukan dalam sebuah bangunan. Apa itu? Yaitu tentang sumur air bersih. Nah, seberapa penting sih sumur air bersih ini dalam sebuah bangunan atau misalnya dalam skup rumah tinggal ya? Kita simak videonya. Nah, jadi teman-teman, apa sih sumur air bersih ini? Sumur air bersih ini adalah salah satu sumber mata air yang bisa kita dapatkan dengan cara menggali tanah di titik tertentu atau di area tertentu dalam sebuah lahan bangunan, yang mana ini nanti akan menjadi sumber pasokan utama untuk kebutuhan air bersih. Nah, seberapa penting sumur air bersih ini? Karena yang pertama memang sumur air bersih ini sangat-sangat menjadi kebutuhan yang primer ya, yaitu air itu sendiri. Dan sehari-hari kita juga pasti membutuhkan yang namanya air, baik itu untuk kebutuhan konsumsi seperti untuk kita minum, kemudian untuk bersih-bersih, mandi, untuk mencuci misalnya. Pentingnya sumur air bersih ini di dalam sebuah bangunan adalah sebagai pasokan air yang andal, agar kita bisa mempunyai sumber air yang tidak selalu mengandalkan dari sumber air eksternal yang kadang itu tidak bisa kita peroleh atau tersedia setiap waktu. Manfaat yang kedua dari sumur air bersih ini adalah kualitas air yang lebih terjaga. Artinya sumur air bersih yang kita punya pada umumnya atau yang dibuat di beberapa bangunan itu pada umumnya terbebas dari kontaminan zat-zat yang berbahaya. Tapi perlu diingat bahwa memang tidak semua daerah itu memiliki kualitas air yang sama. Jadi ketika kita akan membuat sumur air bersih juga nanti perlu diperhatikan lagi di mana lokasinya, dan akan lebih baik lagi apabila harus dilakukan pengecekan terlebih dahulu untuk mengetahui seberapa baik kualitas air yang dapat dimanfaatkan atau dikonsumsi. Manfaat yang ketiga adalah kemudahan dan kemandirian. Memiliki sumur air bersih memberikan kemudahan dan juga kemandirian dalam hal pemenuhan kebutuhan air. Hal ini menjadikan kita tidak terlalu bergantung pada sumber air kota ataupun dari sumber air umum, yang mana kadang bisa saja terjadi gangguan pada kualitas air ataupun distribusinya yang mungkin di beberapa waktu tertentu bisa mati atau terhambat. Nah, manfaat yang keempat adalah tentang efisiensi biaya. Meskipun memang di awal kita membuat sumur air bersih itu mengeluarkan biaya yang cukup signifikan, tapi secara keberlanjutan atau dalam waktu jangka panjang ini akan lebih menghemat ataupun lebih efektif untuk kita gunakan, karena kita tidak perlu membayar tagihan air bulanan ataupun dari biaya pasokan air lainnya. Baik teman-teman, setelah kita mengetahui beberapa dari manfaat adanya sumur air bersih sebagai sumber air bersih tadi, pertanyaannya sekarang adalah seberapa dalam sih kita bisa memperoleh sumber mata air bersih yang layak untuk dikonsumsi. Jadi teman-teman, tidak ada parameter pasti yang bisa dijadikan patokan untuk menentukan kedalaman itu tadi. Tapi kenapa? Karena setiap lokasi atau setiap wilayah itu memiliki jenis tanah yang berbeda-beda. Pada umumnya sih bisa di 15 meter sudah dapat sumber air bersih, ada juga yang harus sampai 30, bahkan ada juga yang harus digali sampai di kedalaman 50 sampai 100 meter persegi, tergantung dari jenis tanahnya itu tadi. Nah, kemudian dengan cara apa kita bisa membuat sumur air bersih ini tadi? Ada dua cara yang bisa kita lakukan untuk saat ini ya. Yang pertama dengan cara manual, yaitu digali secara langsung oleh pekerja di lapangan. Tapi untuk opsi ini kurang begitu efektif dari segi pelaksanaan atau waktu pengerjaan, dan juga membutuhkan tenaga yang lebih banyak. Kedalamannya pun juga mungkin tidak bisa terlalu jauh karena keterbatasan tenaga tadi. Kemudian opsi yang kedua, kita bisa menggunakan metode bor, yaitu menggunakan alat bor khusus untuk membuat sumur, yang itu relatif lebih efektif dari segi waktu pengerjaan dan juga tenaga yang dibutuhkan. Plus kita bisa mencapai kedalaman yang lebih jauh lagi dibandingkan dengan sistem yang manual tadi. Oh ya, selain dari dua hal yang kita sebutkan tadi terkait waktu dan tenaga, sumur yang digali secara manual dan sumur bor juga memiliki perbedaan di ukurannya. Kalau kita menggunakan sumur yang digali secara manual, dia akan membutuhkan ukuran diameter lubang yang lebih besar. Tapi kalau menggunakan bor, diameter lubang galiannya akan lebih kecil. Jadi biasanya cocok untuk ditempatkan di area-area atau lahan yang memiliki area terbuka yang tidak begitu besar. Jadi itu juga bisa menjadi pertimbangan teman-teman apakah mau menggunakan yang sumur besar atau yang kecil.
kalau yang besar, poin yang lain adalah kita bisa mengakses itu lebih mudah daripada yang bor ketika kondisi darurat. Baik teman-teman, setelah tadi kita mengetahui ada dua metode yang biasa digunakan untuk pembuatan sumur air bersih. Nah, kita mau ngasih info tambahan nih untuk yang sumur bor, karena memang metode pelaksanaannya sedikit berbeda dengan sumur yang kita buat secara manual atau digali secara manual. Nah, untuk sumur bor ini sendiri ada beberapa tahapan. Jadi yang pertama, kita perlu memetakan terlebih dahulu untuk menentukan titik di mana lokasi pengeboran akan dilakukan. Kemudian, setelah titiknya kita sudah sepakat nih, sesuai dengan desain juga tentunya, itu kita bawa mesin atau mesin bor tadi ke lokasi yang sudah ditentukan untuk dilakukan pengeboran. Nah, pengeboran ini ketika nanti sudah mencapai di kedalaman tertentu atau sudah menemui sumber mata airnya, setelah itu kita masukkan casing dan pipa untuk melindungi aliran air yang akan kita tarik ke atas. Kemudian untuk langkah terakhir adalah air yang tadi kita peroleh dari hasil pengeboran itu bisa kita uji untuk dites kelayakannya apakah dia layak untuk dikonsumsi atau tidak. Jadi dengan kita memahami proses dan pentingnya sumber air bersih dalam sebuah bangunan tadi, kita bisa memastikan bahwa kita memiliki sumber air bersih yang andal dan berkualitas untuk dikonsumsi sehari-hari. Nah teman-teman, itu tadi sekian informasi dari kami seputar sumber air bersih dalam sebuah bangunan. Bagi teman-teman yang masih bingung, boleh bertanya di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk terus subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasi channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi seputar dunia arsitektur maupun interior. Dari kami, saya Imaduddin, izin undur diri. Sampai jumpa di video kita berikutnya. Bye.